Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, sebuah kitab yang berbicara tentang hukum-hukum khusus terkait dengan wanita, yang disusun oleh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Memasuki Al-Faslu Tsamin, pasal yang ke-8, Ahkamun takhtassu bil mar'ati fil haji wal umrah. Hukum-hukum terkait wanita dalam ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah, kita seringkali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan umrah maupun haji, maka kita perlu mempelajari hukum-hukum terkait dengannya. Dan terutama bagi para wanita, mempelajari hukum-hukum khusus wanita. Para suami juga harus tahu agar dia bisa membimbing istrinya maupun putrinya. Di awal, penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan keutamaan haji bagi seorang wanita itu sangat besar. Begitu pula umrah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi para wanita? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, ada. Alaihinna jihadun la qitala fihi. Ada jihad bagi para wanita, namun tidak ada peperangan padanya, yaitu al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Itulah jemaah sekalian, jihad para wanita. Bahkan nanti akan kita sebutkan hadis seorang suami yang sudah mendaftar untuk pergi berjihad, tapi karena istrinya mau haji, maka Nabi SAW menyuruh dia untuk menemani istrinya. Dia menunda keberangkatannya untuk jihad. Ini luar biasa. Amalan yang memang berat, sehingga bagi wanita ini adalah jihad. Bahkan juga bagi laki-laki ini adalah jihad. Sebagaimana di hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga bertanya, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal, afala nujahid?" Wahai Rasulullah, kami memandang jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Tidakkah kita berjihad? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lakin afdalul jihad hajjun mabrur." Akan tetapi jihad yang paling afdal adalah haji yang mabrur. Dan lafaz hadis ini berlaku umum juga bagi kaum laki-laki. Karena memang ibadah haji, begitu pula umrah, mirip seperti jihad. Dalam jihad, kita berangkat dengan harta, dan juga kita harus lelah secara fisik, berkorban secara fisik. Dalam haji dan umrah juga seperti itu. Kita berkorban harta dan lelah secara fisik.
terutama bagi wanita. Laki-laki tentu lebih kuat, sehingga bagi wanita pengorbanan untuk berhaji itu lebih besar. Menempuh perjalanan panjang dan melakukan amalan-amalan yang tidak ringan, apalagi jika bertepatan di musim panas. Dan umumnya musim haji itu di musim panas. Tapi kata para peneliti, ini sekedar info saja ya, ada siklus dalam beberapa tahun haji bisa jadi di musim semi dan bisa jadi di musim dingin, dan itu akan dimulai tahun depan. Tapi yang sudah mampu haji tahun sekarang jangan ditunda-tunda, karena Nabi SAW mengatakan ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah melakukan haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena seorang dari kalian tidak tahu ke depan apa halangan baginya. Artinya kalau sudah mampu haji sekarang, segera berangkat haji, jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda, bisa jadi datang banyak halangan di masa yang akan datang. Alhamdulillah sekarang haji mudah. Tinggal buka Traveloka, beli tiket, tiketnya murah, paling 25 juta PP, kurang lebih. Cuti 1 pekan cukup. Lalu tinggal cari visanya. Masalahnya visanya yang mahal, 200 juta kurang lebih. Intinya haji zaman sekarang mudah, asal ada uang. Dulu Nabi SAW dan para sahabat jauh lebih berat daripada kita. Perjalanan dari kota Madinah ke kota Makkah di masa itu, berapa hari mereka tempuh? 8 hari 8 malam. Tanpa ada hotel, tempat beristirahat di perjalanan. Bayangkan di musim panas. Dan Nabi SAW sengaja membawa sendiri barang-barang beliau. Meskipun ada sahabat yang ingin membawakan, beliau tidak mau, beliau bawa sendiri. Kenapa? Untuk bersikap tawadhu. Kita memang tamu Allah, tapi kita adalah tamu yang harus merendah di hadapan pemilik Ka'bah. Bayangkan, 8 hari 8 malam perjalanan dari Madinah ke Makkah. Ketika itu mereka berhaji ataupun umrah. Kalau kita Masya Allah, sangat mudah sekali dan dalam waktu yang sangat cepat. Tapi tetap saja, namanya safar, dan juga di negeri orang, dan cuaca yang beda, bertemu dengan banyak manusia, ini perjalanan yang berat. Maka ini termasuk jihad, terutama bagi wanita. Sedikit faedah, tidak disunahkan para wanita itu berlatih berjihad. Contoh berlatih memanah, berlatih pedang, itu nggak disunahkan. Lihat hadis ini, kata Nabi SAW, bagi wanita, jihad mereka nggak ada peperangan padanya. Jadi wanita itu nggak diturunkan ke medan laga. Itu hanya kaum laki-laki. Nggak ada sunnahnya wanita ikut berlatih memanah misalkan. Apalagi foto-foto upload lagi ke medsos. Ini banyak pelanggaran syar'inya. Bahkan Imam Al-Albani rahimahullah menegaskan termasuk bid'ah menjadikan para wanita untuk berlatih berjihad atau jadi tentara untuk dipersiapkan untuk berjihad. Itu termasuk bid'ah. Kecuali darurat, yaitu kaum laki-laki sangat sedikit
Sehingga mau tidak mau wanita harus turun tangan. Dan itu terjadi di awal Islam saja. Ada wanita yang sampai turun tangan. Tapi setelah itu tidak lagi. Ketika umat Islam jumlahnya sudah banyak, para wanita tidak sedikit pun disuruh berjihad. Kalau sekedar membantu, boleh. Misalkan membantu buatkan makanan buat pasukan, atau membantu melempari pasukan yang lari. Ini strateginya Khalid bin Walid. Beliau tempatkan para wanita di belakang. Tugasnya pegang batu sama kayu. Kalau ada pasukan Islam yang lari, disuruh lempar biar balik lagi ke medan tempur. Jadi ini faedah, kata Nabi SAW, jihadnya para wanita adalah haji dan umrah. Berarti pahalanya sangat besar. Seperti kaum lelaki mengorbankan nyawa untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, hukum-hukum khusus wanita terkait haji dan umrah. Yang pertama, adanya mahram. Di samping syarat sebagaimana laki-laki harus dia penuhi, yang pertama Islam. Karena amalan non-muslim tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan haji, masuk Makkah saja nggak boleh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, merdeka, bukan budak. Yang keempat, sudah balik. Yang kelima, mampu. Mampu di sini ada dua kategori. Mampu hartanya untuk bekal perjalanannya dan untuk keluarga yang dia tinggalkan kalau dia punya kewajiban menanggung keluarganya. Yang kedua, adanya kendaraan yang bisa menyampaikan dia ke sana. Maka ini syarat berlaku umum. Nah, ditambah lagi syarat khusus bagi wanita adanya mahram. Jadi ini tambahan bagi wanita adanya mahram. Dan mahram seorang wanita itu kan banyak. Mahram itu artinya semua kerabatnya atau semua laki-laki yang haram dia nikahi untuk selamanya. Itu adalah mahram yang bisa menemani dalam safar. Karena ada juga laki-laki disebut mahram tapi sementara. Contohnya ipar, itu mahram, tapi dia nggak bisa menemani safar, nggak bisa berduaan dengannya, nggak bisa menyentuh, karena dia hanya mahram sementara. Jadi mahram di sini maksudnya mahram selamanya. Contohnya dengan sebab kekerabatan, sebab nasab. Seperti ayahnya, kakeknya, pamannya, bibiknya, yang laki-laki maksudnya, pamannya, paman dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Begitu pula anaknya sendiri atau cucunya atau saudara laki-lakinya, adik maupun kakak, itu semuanya mahram. Jadi mahram banyak. Kalau satu berhalangan, maka minta yang lainnya. Atau mahram karena sebab yang mubah. Seperti karena persusuan, punya saudara sepersusuan, maka itu mahram. Saudara sepersusuan itu mahram. Ayah persusuan mahram. Andai seorang suami memiliki 4 orang istri, jika salah satu istri menyusui dia, maka suaminya menjadi mahram, dan anak suami itu dari 4 istrinya semua jadi mahram. Jadi bayangkan, jadi banyak banget mahramnya. Jadi meskipun bukan dari ibu susuannya, tapi dari istri lain, dari ayah persusuannya, semua anaknya menjadi mahramnya. Tapi ada syaratnya, minimal persusuan
sebelum lewat 2 tahun, dan jumlahnya minimal 5 kali. 5 kali itu setiap persusuan sampai dia kenyang. Kemudian di saat yang lain dia tambah lagi, yang kedua sampai dia kenyang, dan seterusnya. Atau karena pernikahan, contoh mertuanya atau menantunya, maka itu adalah mahram selamanya. Bahkan meskipun sudah cerai dengan anaknya, tapi mertuanya tetap mahram selamanya. Begitu pula menantu, meskipun sudah cerai, menantu tetap mahram selamanya. Jadi mahram itu banyak. Kalau satu nggak bisa, ajak yang lain. Dalil tentang kewajiban safar dengan mahram itu sangat banyak. Di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang berdua-duaan dengan wanita tanpa disertai mahram, dan janganlah seorang wanita melakukan safar tanpa disertai mahram. Lalu berdiri seseorang dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan melakukan haji, tapi aku sudah terdaftar untuk pergi berjihad bersama pasukan ini dan itu. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fantalik fahujja ma'amra'atik, berangkatlah dan berhajilah bersama istrimu. Jadi bayangkan betapa pentingnya hal ini, sampai seorang sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menunda keberangkatannya berjihad demi menemani istrinya berhaji. Banyak lagi hadis-hadis tentang ini, dan ini adalah nas yang jelas tentang kewajiban wanita untuk safar bersama mahram. Dan apabila berhaji saja, Nabi SAW menyuruh suami untuk menemaninya, atau harus ada mahram yang menemaninya, apalagi cuma safar biasa, cuma jalan-jalan saja misalkan. Lebih wajib lagi harus ada mahramnya. Memang ada pendapat sebagian ulama, boleh wanita pergi tanpa mahram, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Umumnya ulama yang membolehkan itu dengan syarat. Pertama, haji pertama. Artinya haji yang wajib, bukan haji kedua. Yang kedua, dipastikan perjalanannya aman. Dan ini sesuatu yang sangat relatif. Bisa jadi awalnya aman, bisa jadi di pertengahan ada masalah. Yang ketiga, mesti bersama para wanita lain yang bisa dipercaya, yang bisa saling menjaga. Itu pun tetap saja ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nas hadis. Nas hadis itu jelas harus dengan mahram. Cuma sekedar kita tahu aja, ada ulama yang berpendapat boleh, tapi boleh bukan boleh begitu saja, ada syarat. Bukan boleh untuk pergi jalan-jalan, bukan. Tapi bolehnya untuk haji yang wajib. Bukan pun haji yang sunnah, bukan umroh, tapi haji yang wajib. Haji pertama. Dan juga perjalanan dijamin aman. Aman di sini pun bermakna dua. Aman tidak membahayakan fisik, dan aman dari fitnah, dari diganggu oleh laki-laki di perjalanan. Yang ketiga, harus bersama wanita-wanita lain yang terpercaya, yang bisa saling menjaga. Tapi tetap saja ini sebetulnya pendapat yang lemah, karena menyalahi nas yang jelas. Kemudian penulis menjelaskan apa hikmah wanita pergi safar ada mahram. Minimalnya ada dua hikmah. Yang pertama, karena safar itu berat. Belum lagi kalau ada masalah di jalan.
maka fungsi kaum laki-laki untuk menjaga, membantu, dan melindungi kaum wanita selama perjalanan. Dan sangat disayangkan, banyak kita lihat yang pergi haji nenek-nenek, sudah janda pergi sendiri, anaknya nggak menemani. Ini banyak, kasihan sekali. Sehingga di jalan mereka banyak masalah, tidak ada yang membantu mereka. Kalaupun ada tenaga bantuan dari pemerintah, sangat terbatas. Banyak yang kecopetan, banyak yang tersesat di jalan. Padahal itu sudah tiba di kota Makkah atau kota Madinah. Belum lagi kalau masih dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, agar dia tidak diganggu oleh laki-laki yang fasik. Artinya tidak menjadikan dia terfitnah untuk melakukan hubungan terlarang. Ini paling tidak dua hikmah besar. Kemudian beliau juga menjelaskan syarat mahram itu ada 3. Syarat untuk menjadi mahram ada 3. Yang pertama berakal, yang kedua sudah balik, yang ketiga muslim. Jadi kalau ada mahramnya yang bukan muslim, berarti tidak memenuhi syarat. Begitu pula kalau belum balik, belum memenuhi syarat. Yang kedua, hukum yang kedua yang terkait dengan wanita dalam haji dan umrah, apabila hajinya itu adalah haji yang sunnah, maka harus ada izin suami. Kalau dia belum menikah berarti izin walinya. Berarti jemaah sekalian, haji yang wajib tidak harus dengan izin suami. Bukan artinya dia tidak minta izin, tetap dia minta izin. Tapi andai suami tidak mengizinkan, boleh dia melanggar. Kalau haji yang wajib, suami tidak berhak mencegah istrinya untuk melakukan haji yang wajib, karena itu hak Allah. Hak Allah tentu lebih besar daripada hak suami. Tapi ketika hajinya sudah haji yang kedua, yang sunnah, maka dia harus izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh dia berangkat. Dan di sini disebutkan ada ijma yang dinukil oleh Imam Ibnul Munzir bahwa istri untuk haji tatawu, haji yang sunnah, harus izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, dia tidak boleh pergi. Kemudian yang ketiga, seorang wanita boleh membadalkan laki-laki dalam haji dan umrah. Contoh, seorang wanita membadalkan ayahnya yang sudah meninggal. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya dia sudah pernah haji di tahun-tahun sebelumnya atau sudah pernah umrah sebelumnya. Barulah boleh dia membadalkan untuk orang lain. Jadi tidak masalah, meskipun dia seorang wanita, boleh dia membadalkan bagi laki-laki, misalkan ayahnya. Dan ini berdasarkan ijma, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, yajuzu lil mar'a an tahujja an imra'atin ukhra bittifaqil ulama. Boleh bagi wanita membadalkan bagi wanita yang lain berdasarkan kesepakatan ulama. Kana bintuha au ghairu bintiha, apakah putrinya sendiri atau selain putrinya. Jemaah sekalian, ini perlu diperhatikan. Ini ada ijma ulama, tidak harus yang membadalkan itu putrinya. Orang lain tidak masalah. Ini ijma ulama, sepakat ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam. Wa kadzalika yajuzu an tahujjal mar'a 'anil rajul indal a'immatil arba'ah wa jumhuril ulama. Demikian pula seorang wanita boleh membadalkan bagi laki-laki menurut ulama 4 mazhab dan mayoritas ulama. Jadi
Di sini bukan ijma ya, untuk wanita membadal laki-laki tidak sampai ijma, tapi ini pendapat mayoritas ulama. Jadi yang ijma itu dua saja tadi. Yang pertama, wanita boleh membadalkan wanita. Yang kedua, siapa saja boleh membadalkan orang lain. Nggak harus putrinya sendiri, nggak harus anaknya, nggak harus kerabatnya. Yang penting sesama muslim tentunya. Itu ijma ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Adapun wanita membadalkan bagi laki-laki, itu pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang benar karena ada dalilnya. Seorang wanita Al-Khath'amiyah, wanita yang berasal dari Bani Khath'am, itu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayah saya belum melakukan haji, tapi dia sudah sangat tua, sudah gak sanggup. Bolehkah aku menghajikan untuknya?" Kata Nabi SAW, "Na'am, boleh." Maka dia pun berhaji untuk ayahnya. Tapi syaratnya apa tadi? Dia harus sudah pernah berhaji di tahun sebelumnya. Jadi nanti ketika berihram, dia mengatakan, "Labbaika umratan wa hajjan an abi." Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan umrah dan haji dari ayahku. Jadi ada tambahan an abi, dari ayahku, atau an ummi, dari ibuku. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya tidak ada masalah dengan bahasa Indonesia. Kemudian hukum khusus yang keempat, apabila seorang wanita di perjalanan menuju haji ataupun umroh mendapatkan haid atau nifas, maka hendaklah dia tetap melanjutkan perjalanan. Jadi nifas dan haid tidak menghalangi seorang wanita melakukan haji dan umroh, kecuali tawaf saja yang ditunda. Selainnya boleh dia amalkan. Sebagaimana ini terjadi pada istri Abu Bakar, Asma binti Umais. Dalam perjalanan haji, hampir tiba di miqat, beliau melahirkan. Wanita dulu Masya Allah kuat ya, sudah hamil besar berangkat haji. Kalau sekarang malah dilarang naik pesawat. Pramugarinya nggak mau repot kalau dia melahirkan. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk melakukan semua amalan haji dan umrah. Kata beliau, "Ightasili," mandilah, yaitu mandi di miqat. Ini tentu mandi belum membersihkan nifasnya, tapi mandi ihram, bukan membersihkan nifas. Karena umumnya nifas 40 hari, meskipun nggak harus sampai 40. Wastadfiri bithaubin, dan ikatlah atau halangilah atau gunakan pembalut dengan sebuah kain, atau di masa kita sudah ada pembalut khusus, jadi gunakan itu. Wa ahrimi, dan berihramlah. Jadi baru melahirkan, bawa bayi, melakukan perjalanan 8 hari 8 malam. Masya Allah. Wanita dulu kuat. Insya Allah wanita sekarang juga kuat juga ya. Jadi beliau mandi, berihram, dan ikut melanjutkan perjalanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau mengatakan, "An-nufasa wal hahid idza ataya alal waqti yuhrimani wa yaqdiyani al-manasik kullaha ghairat tawaf bil bait." Wanita nifas dan haid apabila mendatangi miqat hendaklah berihram dan melakukan semua manasik kecuali tawaf di Ka'bah ditunda sampai suci.
Kemudian yang kelima, apa yang dilakukan wanita ketika ihram, yaitu ketika di miqat. Maka amalannya sama dengan laki-laki, yaitu mandi seperti mandi wajib, membersihkan diri, mensucikan diri, dan kalau diperlukan untuk memotong kuku dan rambut, kalau diperlukan ya, ini bukan bagian dari amalan ihram. Cuma kalau diperlukan. Kenapa? Karena kalau sudah ihram, ini terlarang. Jadi potonglah sebelum ihram. Kalau kuku sudah panjang, dipotong sebelum ihram. Begitu pula rambut di seluruh tubuh kalau sudah panjang, potonglah sebelum ihram. Karena kalau sudah ihram, dilarang. Jadi itu bukan amalan ihram. Cuma kalau dibutuhkan saja. Sebab kalau sudah ihram, itu terlarang. Sedangkan ketika ihram atau menjelang ihram, yang dianjurkan hanyalah mandi. Seperti mandi wajib. Mandi seperti mandi wajib. Dan boleh juga, kata beliau, wanita menggunakan parfum, tapi dengan syarat parfumnya tidak wangi. Jadi parfumnya sifatnya cuma sekedar menghalangi aroma yang tidak bagus, tapi tidak sampai wangi. Ini juga sunnah bagi kaum wanita. Jadi sama dengan kaum laki-laki. Hanya saja kaum laki-laki ada tambahan. Karena kaum laki-laki tidak menggunakan penutup kepala, maka dianjurkan kaum laki-laki menggunakan minyak rambut semacam pomade. Bukan minyak rambut yang yang cair ya, tapi minyak rambut yang membuat rambutnya itu terkumpul, tidak berserakan, sehingga tidak masuk kotoran dan juga tetap rapi. Ini bagi laki-laki ada sunnah, tapi bagi wanita tidak diperlukan karena dia tentu pakai jilbab, dan laki-laki tidak boleh pakai peci. Kemudian yang keenam, ketika mulai berihram, hendaklah seorang wanita melepaskan niqabnya dan sarung tangan. Karena Nabi SAW mengatakan, la tantakibil muhrimah wala talbas al-kuffazain. Seorang wanita tidak boleh berniqab dan tidak boleh menggunakan kaos tangan. Dan ini juga hadis yang menunjukkan bahwa para wanita di masa itu berniqab dan menggunakan kaos tangan, iya kan? Makanya Nabi SAW suruh lepaskan. Berarti mereka berniqab tadinya dan menggunakan kaos tangan. Lalu kalau begitu, gimana cara menutup wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya? Begitu pula tangannya. Maka ditutup dengan jilbab. Ditutup dengan jilbab. Oleh karenanya, andai penutup wajahnya bersambung dengan jilbabnya, itu tidak masalah. Karena itu bagian dari jilbab. Yang tidak boleh itu niqab. Niqab itu kain khusus yang hanya menutupi bagian wajah. Itu tidak boleh. Tapi kalau penutup wajahnya bersambung dengan jilbab, tidak masalah. Begitu pula hendaklah jilbabnya lebar, menutup sampai ke kaki, sehingga tangannya terlindungi, sehingga dia tidak perlu menggunakan kaos tangan. Berikutnya yang ketujuh, kata beliau, dibolehkan bagi wanita menggunakan pakaian apa saja selama sesuai syariat. Artinya tidak ada pakaian khusus ihram bagi wanita, beda dengan laki-laki. Laki-laki menggunakan 2 helai kain,
tanpa menggunakan pakaian apapun selain itu. Sedangkan bagi wanita bebas, kecuali itu tadi, niqab dan kaos tangan. Selain itu bebas, pakaian apa saja. Yang penting sesuai syariat. Itu pun maksudnya kalau dia di luar. Kalau dia lagi di dalam hotel, di dalam kamar, tidak ada masalah. Dia membuka auratnya. Tapi kalau dia keluar, dia harus menggunakan pakaian yang sesuai syariat, yang tidak sempit, tidak tipis sampai tembus pandang, tidak ketat, tidak pendek, yang seperti yang biasa dia pakai sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagaimana boleh bagi wanita untuk menggunakan kaos kaki, sepatu, dan ini ijma ulama. Pokoknya bebas, beda dengan laki-laki. Tidak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Tidak boleh juga pakai kaos kaki. Nggak boleh pakai celana. Dan boleh laki-laki menggunakan sepatu yang tidak menutupi mata kaki dengan syarat sandalnya nggak ada atau sulit dapat sandal. Kalau ada sandal, dia harus pakai sandal. Kalau wanita bebas, mau pakai apa saja. Ada sebagian mungkin kita pernah lihat ketika umroh, ibu-ibu pakai kaos tangan sebelah, kaos tangan separuh. Nah, itu tidak disyariatkan. Itu dikhawatirkan termasuk mengada-ada. Kaos tangan separuh, jadi tertutup hanya bagian punggung tangan saja. Adapun seragam dari travel, itu kan cuma memudahkan saja supaya ibu-ibu nggak hilang, supaya gampang dicari kalau hilang. Itu tidak ada syariat secara khusus seperti itu. Yang kedelapan, hendaklah seorang wanita bertalbiyah dengan suara pelan yang hanya didengarkan oleh dirinya saja. Jadi tetap harus bersuara, tapi cukup dia sendiri yang bisa mendengarkan. Artinya jangan sampai terdengar oleh yang bukan mahramnya, karena itu fitnah bagi kaum laki-laki. Oleh karenanya dalam sholat juga disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, ini ijma ulama, wanita tidak boleh mengangkat suaranya ketika bertalbiyah. Oleh karenanya kata beliau, ketika dalam sholat, kalau imam salah, wanita tidak menegur dengan ucapan tapi dengan tepukan. Begitu pula tidak disunahkan adzan dan iqamah bagi wanita. Yang kesembilan, wajib bagi seorang wanita menutup diri secara sempurna ketika tawaf dan tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, dan juga memelankan suaranya ketika berzikir saat tawaf, dan juga menjaga pandangannya. Karena untuk tempat tawaf itu tidak ada tempat khusus bagi kaum wanita, tidak pula ada khusus bagi kaum laki-laki. Beda dengan sholat. Sehingga di sini baik laki-laki maupun wanita harus menjaga pandangan dan tidak boleh saling berdesak-desakan. Terutama ketika di Hajarul Aswad atau di Rukun Yamani, jangan berdesak-desakan. Sampai Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, qala ashabuna, berkata para ulama kami, maksudnya ulama dalam mazhab Syafi'i, la yustahabbu lin nisa taqbilul hajar wala istilamuhu, tidak disunahkan bagi wanita untuk mencium Hajarul Aswad, tidak pula mengusapnya, illa inda khuluwil mataf fil lail aw ghairihi, kecuali kalau di tempat tawaf itu nggak ada orang, nggak ada laki-laki, baru disunahkan dia datang ke situ, ke Hajarul Aswad. Apakah di waktu malam atau selainnya.
lima fihi min dararihinna wa darari ghairihinna, karena kalau dia berdesak-desakan dengan kaum laki-laki hanya untuk mencium Hajarul Aswad atau memegangnya, itu membahayakan dia dan membahayakan selainnya, baik bahaya secara fisik maupun bahaya menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali disebutkan, kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, wa yustahabbu lil mar'a at-tawaf lailan, dianjurkan bagi wanita tawaf di waktu malam, li'annahu astar laha, karena itu lebih membuat dia tersembunyi, wa aqall liziham, dan lebih sedikit berdesak-desakannya, fayumkinuha an tabu minal bait wa tastalim al-hajar, sehingga memungkinkan baginya untuk menyentuh, untuk mendekat ke Ka'bah dan menyentuh Hajarul Aswad. Jadi sebenarnya tidak ada dalil khususnya wanita dianjurkan tawaf di waktu malam. Cuma beliau berdalil karena waktu malam itu kan orang-orang ya pada enggak, sekarang malah pada Pak ya. Ya intinya kalau misalkan di waktu malam lebih sepi, maka di waktu itulah yang disunahkan. Tapi kalau faktanya siangnya sepi, maka siangnya yang disunahkan. Dan sekarang juga malam nggak bisa dikatakan lebih tersembunyi karena lampunya terang sekali ya. Sudah seperti siang. Nah ini beliau berbicara di zaman beliau. Namun yang kita harus petik pelajaran, intinya apa? Agar wanita itu lebih tersembunyi dan tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Mencium Hajarul Aswad sunnah. Menghindari berdesak-desakan dengan kaum laki-laki wajib. Bagaimana mungkin kita mengamalkan yang sunnah lalu melanggar yang wajib? Dan ini juga berlaku bagi laki-laki. Mencium Hajarul Aswad sunnah, tidak menyakiti kaum muslimin wajib. Kalau dia mencium Hajarul Aswad harus menyakiti kaum muslimin, harus senggol sana senggol sini, ini karena yang banyak terjadi. Demi mencapai Hajarul Aswad, senggol sana senggol sini, menyakiti orang. Jadi bagaimana mungkin dia mau mengamalkan yang sunnah lalu melanggar yang wajib? Yang ke-10, tawafnya para wanita, begitu pula sa'i, semuanya dengan berjalan. Beda dengan laki-laki, di 3 putaran pertama ketika tawaf dianjurkan berlari-lari kecil. Dianjurkan berlari-lari kecil. Karena itu ada hikmahnya. Awal pensyariatannya untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Dan ini sunnah secara umum. Di hadapan orang kafir, kita jangan terlihat lemah. Tunjukkan kekuatan kita. Begitu pula laki-laki dianjurkan membuka pundak kanan. Itu juga untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Dan bagi wanita tidak dianjurkan, tidak boleh membuka apapun. Jadi wanita dari 3 putaran pertama pun sampai selesai berjalan seperti biasa. Laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil. Adapun ketika sa'i, kaum laki-laki dianjurkan berlari kencang sesuai kemampuan. Di antara 2 tanda hijau, di antara Safa dan Marwah. Ini juga sunnah bagi kaum laki-laki, bagi wanita tidak. Padahal jamaah sekalian, asal sunnah ini dari seorang wanita. Dari siapa? Dari Ibunda Hajar. Tapi kenapa justru yang disunahkan sekarang bagi kaum laki-laki? Karena dulu beliau ketika lari-lari itu nggak ada orang sama sekali. Maka ketika itu nggak ada penduduknya. Penduduk pertama kota Makkah adalah Nabi Ismail dan ibundanya Hajar. Penduduk pertama kota Makkah. Jadi nggak ada orang sama sekali. Jadi beliau berlari-lari, nggak ada laki-laki yang melihatnya. Kalau sekarang ketika wanita berlari-lari di situ, banyak mata laki-laki yang melihatnya sehingga itu terlarang. Ini juga pelajaran penting bagi para wanita. Wanita itu nggak boleh jadi pusat perhatian kaum laki-laki. Makanya tidak ada sejarah para istri Nabi SAW misalkan orang-orang paling berilmu lalu ceramah di masjid, nggak ada.
Nggak ada wanita ceramah di masjid yang pesertanya laki-laki dan wanita. Kalau pesertanya wanita semua tidak masalah, asalkan khusus bagi wanita, tidak terdengar oleh kaum laki-laki. Tidak ada khatib dari kalangan wanita di masa Nabi SAW dan para sahabat. Jadi ini pelajaran penting. Wanita itu tidak boleh jadi pusat perhatian kaum laki-laki. Apalagi muncul di medsos, itu lebih parah lagi. Semua orang, semua laki-laki dimanapun berada bisa melihatnya. Jadi itu tidak pantas. Ini pelajaran penting. Yang ke-11, apa yang dilakukan wanita haid dan apa yang tidak boleh dia lakukan sampai suci. Maka kata Syekh, semua amalan manasik haji hendaklah dilakukan oleh wanita haid kecuali tawaf. Tawafnya ditunda sampai suci. Jadi satu saja amalan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid ataupun nifas. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira an la tatufi bil bait hatta tathuri." Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali jangan kamu tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Nah, sebenarnya sa'i boleh dilakukan oleh wanita haid. Cuma sa'i itu tempatnya atau waktunya setelah tawaf. Jadi otomatis kalau dia haid sebelum tawaf, dia juga nggak boleh sa'i. Bukan karena sa'i nggak boleh sambil haid, bukan. Tapi karena dia belum tawaf. Maka andaikan dia haid setelah tawaf, tidak masalah dia sa'i. Dipahami ya? Andaikan dia haidnya setelah tawaf, berarti sudah aman. Dia lanjutkan semua amalannya yang lain, maka tidak masalah. Dia boleh sa'i dan yang lainnya. Yang tidak boleh hanya tawaf. Itu pun jemaah sekalian, sebagai ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau sudah darurat, boleh wanita haid tawaf. Darurat itu seperti apa? Rombongannya tidak mungkin menunggu dia. Dan juga sulit untuk kembali lagi. Maka berarti ini kondisi darurat. Boleh dia tawaf. Berarti kalau ada rombongan bisa menunggu, harus menunggu sampai selesai haidnya, baru kemudian dia tawaf. Atau kalau tidak sulit setelah pulang untuk kembali lagi, maka dia gak boleh tawaf dulu. Tidak masalah dia pulang, nanti kembali lagi, diantar lagi sama mahramnya untuk tawaf. Dan sekarang itu hal yang mudah. Yang penting ada duitnya. Tinggal beli tiket kan, tinggal buka Traveloka saja. Kalau nggak ada duit ya berarti masuk kategori darurat. Tidak apa-apa. Ini pendapat sebagai ulama. Nah, pertanyaannya aja mas, ini faidah. Bagaimana kalau hadas kecil? Katakanlah seseorang sudah buang angin. Apakah boleh dia tawaf atau melanjutkan tawaf? Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang lebih kuat insya Allah, ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, tidak dipersyaratkan suci dari hadas kecil untuk tawaf. Cuma lebih afdal. Yang dipersyaratkan adalah suci dari hadas besar, seperti haid. Tapi suci dari hadas kecil bukan syarat tawaf, hanya lebih afdal. Sehingga kalau seseorang ketika tawaf buang angin misalkan, dia boleh melanjutkan tawafnya. Cuma masalahnya dia tidak boleh
sholat sunnah setelah tawaf, kecuali dia berwudu dulu. Ya. Alhamdulillah, info terbaru, info lagi nih, sudah ada tempat wudu di dekat Ka'bah. Sudah ada tempat wudu. Dulu nggak ada kan? Sekarang sudah ada. Cuma toiletnya tetap jauh. Berikutnya yang ke-12. Boleh bagi kaum wanita meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam, sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Para wanita dan orang-orang yang lemah, seperti anak-anak atau laki-laki yang mungkin sudah tua atau lagi sakit, begitu pula orang-orang yang menemani mereka, para supir misalkan, boleh meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam sebelum terbit fajar. Adapun laki-laki yang kuat dianjurkan meninggalkan Muzdalifah itu setelah terbit matahari. Jadi bagi wanita boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh untuk melempar jamrah Aqabah di Mina. Di antara alasannya supaya terhindar dari berdesak-desakan. Itu alasannya, supaya tidak terlalu padat. Ini sebagaimana dilakukan di masa Nabi SAW. Berikutnya, yang ke-13, wanita memotong rambutnya ketika haji maupun umroh di ujung-ujung rambutnya saja sepanjang 1 ruas jari, dan itu dipotong seluruhnya ya, bukan hanya sebagian tapi seluruhnya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki punya 2 pilihan, boleh sekedar memotong saja, memendekkan, dan lebih afdal mencukur sampai lotos. Nabi SAW mengatakan, laisa 'alan nisa'i halqun, innama 'alan nisa'i taqsir. Wanita tidak boleh mencukur, wanita hanyalah memendekkan. Memendekkan pun tidak banyak, hanya seperti 1 ruas jari saja. Nah, di sini juga perlu saya ingatkan, jangan dilakukan di Marwah. Selesai umroh biasanya ada yang nawar-nawarin, bawa-bawa gunting, kemudian memotong rambut jamaah di Marwah. Nah, ini banyak kesalahan. Kesalahan yang pertama, yang dipotong cuma sedikit, padahal seharusnya seluruh ujung rambut. Kesalahan yang kedua, mengotori tempat itu, rambutnya berantakan di lantai. Padahal itu kalau pas sholat, jadi tempat sholat juga. Sekarang Safa Marwah sudah bagian dari Masjidil Haram karena banyaknya jamaah. Dan yang ketiga, bagi wanita kelihatan dong auratnya. Kalau dipotong di situ auratnya kelihatan. Seharusnya pulang ke kamar hotel kemudian dipotong. Boleh potong sendiri, boleh dipotong oleh orang lain. Yang ke-14, jika seorang wanita haid sudah melakukan jamrah Aqabah, sudah melempar jamrah Aqabah, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah, dan sudah memendekkan rambutnya, maka dia sudah halal atau sudah tahallul. Di situ dia sudah tahallul. Artinya, meskipun dia belum tawaf ifadah, dia belum tawaf ifadah ketika haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau dia sudah lakukan 2 amalan ini, sudah melempar jamrah Aqabah dan sudah memotong rambutnya, maka dia sudah tahallul. Terlebih kalau dia sedang haid, kalau harus menunggu tawaf, maka berarti masa ihramnya menjadi lama. Dan dalam kasus yang saya sebutkan tadi,
dalam kasus umroh misalkan, dia belum tawaf, kemudian dia dibawa pulang ke negerinya, berarti dia harus menjalani masa ihram loh. Paham ya? Berarti kalau 1 bulan dia di kampung, 1 bulan dia ihram, sampai dia selesai tawaf, balik lagi ke Makkah, tawaf, kemudian potong rambut, barulah dia tahallul. Namun jemaah sekalian, ini disebut tahallul yang pertama, bukan tahallul yang kedua. Apa perbedaannya? Perbedaannya, belum bisa digauli oleh suaminya sampai dia melakukan tawaf ifadah, baru boleh digauli oleh suaminya. Tapi misalkan pakai parfum sudah boleh, potong kuku sudah boleh, kalau sudah melakukan 2 amalan ini di tanggal 10 Dzulhijjah bagi jamaah haji. Meskipun belum tawaf, tapi sudah lempar jamrah Aqabah, kemudian sudah memotong rambut, maka dia sudah tahallul awal. Kalau dia belum tawaf, berarti belum tahallul tsani. Maka kalau masih tahallul awal, belum bisa digauli oleh suami. Andai digauli oleh suami, ada fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing dan dibagikan untuk penduduk Makkah, dan kita nggak boleh ikut makan. Tapi kalau digauli sebelum tahallul awal, maka hajinya batal. Hati-hati, hajinya batal, dan fidyahnya adalah seekor onta, dan wajib diqadha hajinya di tahun depan. Yang untung trader ya. Yang ke-15, jika seorang wanita haid sebelum tawaf ifadah, maka kewajiban tawaf ifadah tidak berlaku bagi dia. Jatuh kewajiban, hilang kewajiban tawaf ifadah kalau dia haidnya sebelum tawaf ifadah. Maka boleh dia pergi kapan saja dia, maksud saya tawaf wada. Jika haidnya setelah tawaf ifadah, sebelum tawaf wada, bukan tawaf ifadah ya, tawaf wada, maka tawaf wada sudah tidak wajib. Yang penting sudah tawaf ifadah. Ini bagi jamaah haji. Maka dia boleh pergi meskipun tanpa tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib bagi jamaah haji, bagi jamaah umroh sunnah menurut mayoritas ulama. Tapi kalau dia haid setelah tawaf ifadah, meskipun belum tawaf wada, maka dia sudah tidak wajib tawaf wada, boleh dia pulang jika jamaahnya sudah mau pulang. Adapun tawaf wada harus tawaf ifadah, tawaf yang dilakukan 10 Dzulhijjah itu boleh ditunda kalau dia haid. Nah, itu boleh dan harus dilakukan. Harus dilakukan setelah haid. Kecuali tadi ya, darurat menurut pendapat sebagian ulama. Dengan syarat. Darurat itu dengan syarat. Tidak ada yang bisa menunggu, atau mungkin nggak ada uang lagi bayar hotel, atau tidak memungkinkan untuk pulang dan kembali lagi, maka itu berarti hukum darurat. Tidak mengapa dia melakukan tawaf ifadah dan sekaligus diniatkan tawaf wada juga boleh digabungkan. Tawaf ifadah dan tawaf wada boleh digabungkan. Hanya saja tawaf wada, kalau sudah tawaf wada berarti tidak boleh lama-lama lagi di kota Makkah, harus segera berangkat. Kemudian yang ke-16, ini yang terakhir, para wanita juga dianjurkan berziarah ke Masjid Nabawi untuk
melakukan sholat di Masjid Nabawi. Tapi masih tetap berlaku syarat safar harus disertai mahram. Dan ingat, berziarah ke kota Madinah tidak ada kaitan dengan ibadah haji dan umrah. Tidak ada kaitan dengan ibadah haji dan umrah. Jadi Anda seseorang pergi berhaji cuma di Makkah saja, tidak sampai ke Madinah, maka hajinya sah. Dan tadi saya katakan bahkan dia cuti 1 pekan pun cukup. Karena puncak amalan haji itu dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Itu kalau mau dapat semua sunnah. Kalau hanya yang wajib saja, bisa di tanggal 9 dan pulang tanggal 12. Berarti 9, 10, 11, 12. Cuma 4 hari. Jadi cuti dari kantor 1 pekan cukup untuk melakukan haji. Yang penting ada apa tadi? Ada duit. Jadi intinya, berziarah ke kota Madinah tidak ada kaitan dengan ibadah haji dan umrah. Itu sunnah tersendiri. Sunnah tersendiri untuk kita berziarah ke kota Makkah dan kota Madinah. Ke kota Madinah. Itu sunnah tersendiri. Kapan saja boleh. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian 16 yang disebutkan oleh penulis, 16 hukum khusus bagi wanita terkait haji dan umrah. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Kami diberikan anak perempuan satu-satunya. Karena wanita umrah atau haji harus dengan mahram, sehingga kami sebagai orang tua mendaftarkan haji bersama kami, agar saat haji ada mahram, yaitu ayahnya. Saat ini anak kami 15 tahun. Pertanyaannya, apakah saat nanti jika ia dewasa dan memiliki suami, kewajiban hajinya gugur? Dan dikarenakan seorang wanita safar dengan mahram, dan jika suaminya kelak belum bisa untuk haji, paling tidak anak kami sudah pernah haji dengan orang tuanya. 15 tahun itu pas balik. Apalagi 15 tahun hitungan tanggal kita itu lebih daripada tanggal hijriah. Jadi sebetulnya kan kita pakai tanggal hijriah. Jadi kalau dia 15 tahun dengan tanggal hijriah, itulah umur balik. Balik itu kan ada 4 tanda balik. Yang pertama, sudah tumbuh bulu kemaluan. Yang kedua, dia mimpi basah atau keluar mani ketika syahwat. Yang ketiga, sudah mencapai 15 tahun. Yang keempat, haid bagi wanita. Jadi salah satu dari 4 ini menunjukkan dia sudah balik. Jadi gak harus dia haid. Jadi 15 tahun sudah balik. Yang dia harus haji lagi, belum gugur haji wajibnya kalau dia belum balik. Kalau dia masih kecil, diajak berhaji, maka haji wajibnya belum gugur. Jika nanti anak kami dewasa dan ia tidak ingin bekerja, apakah orang tua boleh memaksa? Jika nanti anak kami dewasa dan ia tidak ingin bekerja, apakah orang tua boleh memaksa? Mengingat dalam syariat, wanita nafkah ditanggung oleh ayahnya sebelum menikah dan suami jika menikah. Mohon pencerahan dan koreksi jika saya keliru. Ya, bahkan dia memang tidak harus bekerja dan tidak boleh dipaksa. Yang bekerja adalah kaum laki-laki. Kalau belum nikah ya ayahnya. Kalau ayahnya sudah wafat, yang wajib menafkahinya adalah kerabat ayahnya yang laki-laki, seperti pamannya atau kakeknya. Itu yang wajib menafkahi dia. Kemudian kalau sudah menikah berarti suaminya. Kalau dia nggak mau bekerja, malah bagus.
Tugas wanita itu di rumah untuk mendidik, mempersiapkan generasi Islam dan melayani suami, mengurus rumah. Kalau kita membadalkan umrah orang tua yang sudah meninggal namun semasa hidupnya tidak pernah sholat dan puasa, apakah pahalanya sampai? Secara umum, orang yang tidak sholat itu adalah perbuatan kekufuran. Perbuatan kekufuran menghalangi diterimanya amal ibadahnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang seperti itu kita mohonkan ampunan pun kalau sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka Allah tidak akan ampuni, bahkan Allah melarang kita memohonkan ampun baginya. Kecuali mungkin baru masuk Islam sehingga dia punya udzur, atau benar-benar hidup di daerah terpencil, nggak tahu kewajiban sholat, maka dia punya udzur. Wallahu a'lam. Jika ingin umroh tapi tidak ada mahramnya, suami meninggal, apakah bisa pergi umroh sendirian? Bagaimana hukumnya mau ajak anak laki-laki masih usia SMP, uangnya belum cukup kalau berdua? Tadi sudah kita bahas ya, jawabannya tidak boleh. Kalau dia usia SMP tapi sudah balik, tidak ada masalah. SD pun kalau sudah balik tidak masalah. Tadi sudah saya sebutkan 3 tanda balik bagi laki-laki. Dan kalau belum cukup uangnya, ya sabar saja. Nah di sini maaf tadi saya lupa sebutkan. Kata Syekh, kalau sama sekali sudah tidak memungkinkan untuk menemukan mahram, maka solusinya apa? Uangnya itu dia biayai laki-laki yang bukan mahram untuk membadal dia. Paham? Itu kata Syekh tadi saya lupa sebutkan. Jadi tetap dia nggak boleh berangkat. Bagaimana kalau anak wanita mau kerja di luar daerah atau luar negeri dan anak wanita yang menempuh pendidikan atau kuliah di kota lain? Jika itu negeri kaum muslimin dan aman, tidak ada masalah insya Allah. Yang penting ketika pergi dan pulang ditemani mahram. Kalau dia sudah tinggal di sana, berarti dia sudah bukan musafir kan? Maka tidak harus ditemani mahram. Yang penting aman. Dan itu negeri kaum muslimin, bukan negerinya orang-orang kafir. Apa perbedaan haji fulus dan haji furoda? Nah ini pertanyaan ditanyakan ke travel ini. Mohon solusinya umroh bareng keluarga, ibu, bapak, tambah 2 anak, atau untuk biaya pendidikan anak secara suami sudah pensiun. Kalau itu dana dari biaya hidup pensiun suami, maka yang lebih wajib baginya untuk pendidikan anak, karena itu lebih wajib, maka itu yang didahulukan. Tapi kalau bisa dibagi, apalagi pendidikannya mungkin masih butuh waktu lagi, masih bisa kita kumpulkan uang, tentu itu lebih baik. Tapi kalau misalkan sudah harus memilih, maka pendidikan harus diutamakan. Doakan saya bisa berangkat haji karena dulu pernah daftar haji dari uang kerja di tempat riba. Itu tidak halal untuk haji. Kadang tiap tahun kalau ada yang berangkat haji sering sedih karena jadwal keberangkatan di tahun 2029. Insya Allah sudah tidak lama lagi, Bu. Untuk itu mohon doanya, semoga saja dana pensiun bisa daftar haji, karena uang daftaran yang dulu saya ambil untuk bayar utang. Kita semuanya saling mendoakan, semoga Allah mudahkan untuk berhaji.
Kalau badal haji untuk umroh dengan membayar sejumlah uang kepada orang lain, hukumnya bagaimana? Karena banyak di media sosial yang membuka jasa badal haji atau umroh. Tidak mengapa, insya Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita keluarkan dana sebesar yang dibutuhkan, itu lebih afdal. Rata-rata orang yang membadal itu tinggal di sana, sehingga biayanya tidak banyak. Tapi kalau kita keluarkan sesuai dengan biaya kita dari negeri kita, itu lebih afdal. Karena ibadah haji dan umroh bukan hanya ibadah badan, melainkan juga ibadah harta, sehingga disesuaikan dengan harga yang biaya yang semestinya. Bagaimana hukum wanita sebagai pembimbing haji atau umroh? Ia setiap tahun berangkat haji atau umroh, namun tidak memiliki mahram. Dan bagaimana hukum travel yang membolehkan wanita umroh tanpa mahram, dan biasanya ada surat mahram dari travel. Bagaimana hukumnya? Ini sudah berdosa dan berdusta lagi. Membuat surat mahram palsu. Tentu travel di sini tolong-menolong dalam dosa. Si wanita melakukan dosa dan travel membantu dia untuk berbuat dosa. Andai saja yang membimbing itu suami istri, sehingga suaminya membimbing jamaah laki-laki dan wanita membimbing jamaah perempuan, maka itu bagus. Tapi kalau dia seorang wanita, dia juga membimbing jamaah laki-laki, maka itu tidak pantas, itu tidak bagus, itu adalah suatu fitnah. Belum lagi dia safar tanpa mahram, maka itu tidak dibenarkan. Saya waktu haji pas berangkat ke Arafah, saya dapat haid dan tawafnya sesudah selesai haid. Bagaimana hukumnya? Sah. Tadi sudah kita jelaskan, sah, kecuali tawaf saja. Wukuf di Arafah tidak masalah dalam keadaan haid. Semua amalan kecuali tawaf. Itu pun untuk tawaf wada. Kalau sudah tawaf ifadah, tawaf wadanya sudah tidak wajib kalau dia haid. Rombongan kami ke Arafah, maktab bus terakhir. Jadi di Musdalifah hanya lewat sebentar karena sudah lewat jam 12. Bagaimana hukum hajinya? Sah, insyaallah ta'ala. Ini juga sama ya. Tawaf wada tidak dilakukan karena sudah haid. Boleh. Boleh tidak sikat gigi dengan pasta gigi setelah berihram saat haji atau umrah? Boleh. Cuma lebih afdal carilah pasta gigi yang tidak menimbulkan wangi. Itu lebih afdal. Atau pakai siwak, tidak ada wangi yang keluar. Yang penting tidak beraroma yang tidak baik dan bersih. Bagaimana cuma lewat di Musdalifah, tidak turun dari kendaraan, hanya melintas langsung ke Mina? Kalau dia itu tidak sesuai dengan kewajiban haji ya. Harusnya bahkan sholat maghrib dan isya itu di Musdalifah, itu yang diwajibkan. Berarti gak sempat mabit, cuma lewat saja. Kecuali ada hal yang bersifat darurat, atau kita terpaksa karena nggak memungkinkan kita lakukan sendiri, dibawa oleh jamaah, yang mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita. Namanya juga mabit di Musdalifah, bukan murur, bukan lewat di Musdalifah. Bolehkah kita membadal haji orang yang masih hidup atau sudah meninggal dengan membayar kepada orang? Nah, itu sudah dijawab tadi ya, sama. Orang yang masih hidup disyaratkan ya dia memang sudah gak mampu haji karena sudah tua atau sakit-sakitan misalkan. Bila wanita terkena haid sebelum melakukan rangkaian haji, setelah bersih mengambil mikot lagi tidak? Tidak, kecuali dia memang belum ke mikot. Tapi kalau dia sudah ke mikot, maka dia tidak perlu ke mikot. Tadi kan dia sudah lewat di mikot. Apakah haidnya sebelum masuk mikot atau setelah mikot? Tidak masalah, dia nggak perlu ke mikot lagi.
wanita safar atau pulang ke rumah orang tuanya tanpa mahram yang perjalanannya semisal 2 jam naik pesawat? Jawabannya tidak boleh. Kalau menempuh jarak safar, berapa jarak safar itu? Menurut mayoritas ulama, jarak safar adalah 80 km. Dan biasanya 2 jam pesawat, 1 jam pun, setengah jam pun ya, itu sudah ratusan kilometer. Jadi bukan soal cepat atau tidaknya sampai, tapi jaraknya berapa. Kecuali sifatnya darurat. Misalkan orang tuanya sakit keras, di sana nggak ada yang rawat, dia pun nggak ada mahram, maka itu baru sifatnya darurat. Kalau belum darurat, maka tetap pada hukum asal. Nah, betul, di sini ada pertanyaan. Saya pernah mendengar hadis safar wanita tanpa mahram dilarang selama 1 hari 1 malam. Nah, Imam Nawawi menjelaskan itu hanyalah waqi'atu ain, artinya sifat berupa kasus di masa Nabi SAW. Umumnya orang bersafar 1 hari 1 malam. Bukan berarti kalau kurang dari itu dan sudah jarak safar itu tidak dianggap safar. Sehingga mayoritas ulama berpendapat bukan dilihat pada waktu, tapi jarak, yaitu 80 km. Bolehkah menutup muka dengan masker karena tidak tahan udara? Apakah harus bayar dam, pakai masker sebentar saja, lalu dilepas setelah lega? Ya, ada fidyah. Boleh, tapi ada fidyah. Boleh kalau karena butuh. Wanita boleh pakai masker dan ini menyerupai cadar. Memang di sini ada khilaf ulama, tapi kalau kita mau hati-hati, tetap bayar fidyah dan tidak berdosa karena dibutuhkan. Terakhir, yang terakhir ini paling susah dibaca. Nah, intinya adalah umroh kedua atau ketiga dalam satu perjalanan. Jadi jemaah sekalian, memang ada perbedaan pendapat ulama di sini. Tapi kalau kita kembali ke amalan Nabi Muhammad SAW, beliau dalam satu safar, dalam satu perjalanan hanya melakukan 1 kali umroh. Hanya melakukan 1 kali umroh. Beliau tidak umroh berkali-kali, padahal beliau cukup lama tinggal di Makkah. Jadi itu yang afdal, itu yang kita ikuti. Tapi misalkan jamaah ke Taif itu sudah termasuk safar, maka tidak mengapa insya Allah dari Taif umroh lagi mampir ke miqat penduduk Taif, yaitu di Qarnul Manazil. Atau misalkan jamaah dari Makkah sudah ke Madinah, itu sudah lebih jauh lagi, sudah safar, maka tidak mengapa dari Madinah ke Makkah untuk umroh. Tapi kalau kita cuma sekali datang ke Makkah dan kita nggak pernah keluar, tidak pernah safar, maka yang afdal kita ikuti seperti yang dilakukan Nabi SAW, 1 perjalanan, 1 umroh beliau. Dan di antara alasannya adalah umroh itu amalan badan dan amalan harta. Sehingga kalau 1 safar, 2 umroh, berarti salah satunya tidak kena biaya, tidak kena amalan hartanya. Dipahami ya? Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.